Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 50 sampai dengan 56. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya. Materi pembelajaran 6, ayo berdiskusi anak-anak. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskan hasil musyawarah di bawah ini. Benda yang akan kami selidiki adalah, Ibu memberi contoh anak-anak. Yang pertama kursi, kedua gelas, ketiga sampul buku, keempat pagar rumah, dan kelima piring. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah. Tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Baik, ini Bu memberi contoh. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang pertama, ada banyak pendapat yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, masalah bersama bisa diselesaikan dengan mudah. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Yang pertama, mendengarkan dengan baik saat teman sedang menyampaikan pendapatnya. Dan yang kedua, tidak memotong pembicaraan saat teman sedang menyampaikan pendapatnya. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Jika kita menghormati pendapat teman, maka teman akan bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik dan musyawarah bisa berjalan dengan lancar. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Pengalamanku saat teman menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah, saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak memotong pembicaraan teman yang sedang berpendapat, meskipun saya berbeda pendapat. Saya menanggapi pendapat teman setelah mendapat kesempatan dari pemimpin musyawarah. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Nomor 1 sebagai contoh anak-anak, nama benda daun jendela terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut adalah kuat, beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap, mudah terbakar. Sekarang yang kedua terbuat dari bahan aluminium. Kelebihan dari bahan tersebut adalah ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangan dari bahan tersebut adalah tidak tahan benturan keras. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Nama benda yang kedua adalah kursi. Yang pertama terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan kayu adalah kuat. Jenis kayu tertentu bisa bertahan puluhan tahun. Sedangkan kekurangan dari bahan tersebut adalah mudah terbakar dan dimakan rayap.
Sekarang kalau kursi terbuat dari bahan plastik, bentuk dan warnanya beragam, kekurangannya mudah terbakar dan ada yang mudah patah. Selanjutnya yang ketiga, nama benda gelas. Terbuat dari bahan kaca. Yang pertama anak-anak, ini kalau dari kaca kelebihannya adalah tahan panas dan mudah dalam membersihkan. Kalau kekurangannya adalah mudah pecah. Sekarang kalau gelas terbuat dari bahan plastik, ini tidak mudah pecah dan warnanya beragam. Kekurangannya adalah mudah terbakar dan warna gelas mudah kusam. Selanjutnya yang keempat, nama benda adalah sampul buku anak-anak. Terbuat dari bahan plastik, kelebihannya adalah kuat dan warnanya beragam, kekurangannya mudah terbakar. Selanjutnya, sampul buku dari kertas. Kelebihannya mudah dalam menggunakan dan warnanya beragam, kekurangannya mudah terbakar dan mudah sobek. Selanjutnya yang kelima, nama benda adalah pagar rumah. Terbuat dari bahan logam besi, kelebihannya kuat dan bentuknya beragam. Kekurangannya bisa berkarat. Kalau pagar rumah dari kayu anak-anak, kelebihannya kuat dan jenis kayu tertentu bertahan puluhan tahun. Kekurangannya mudah terbakar, dimakan rayap dan tidak tahan air. Lanjut ke materi Ayu menulis anak-anak. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. Yang pertama, penjelasan bentuk benda, baik warna, ukuran, dan bentuknya. Yang kedua, fungsi benda. Ketiga, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Yang keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Dan kelima, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Benda yang diselidiki adalah gelas kaca. Hasil penyelidikan yang pertama, gelas kaca terbuat dari bahan kaca bening, berbentuk tabung dan tingginya sekitar 13 cm. Yang kedua, fungsi gelas adalah untuk tempat air minum. Yang ketiga, gelas dibuat dari bahan kaca karena kaca mudah dibentuk dan bening, sehingga bentuknya bisa beragam dan bila diisi minuman, mudah dilihat jenis minumannya. Yang keempat, kelebihan gelas kaca adalah kedap air atau tahan air dan tahan panas. Yang kelima, kekurangan gelas kaca adalah mudah pecah. Lanjut ke materi Ayu mencoba anak-anak. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Baik, kita amati pada gambar. Siti sedang mengukur benda-benda yang ada di dalam kamarnya. Yang pertama, soal yang pertama ini anak-anak, bantulah Siti menemukan ukurannya. Ini ada soal A sampai soal E. Ibu bahas anak-anak. Baik, Ibu membahas mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Bantulah Siti menemukan ukurannya. Ibu ingatkan kembali bahwa satuan panjang 100 cm sama dengan 1 meter. Ibu mulai dari soal A, 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Perlu anak-anak ingat, kalau 100 cm 1 meter, kalau 200 cm ini berarti sama dengan 2 meter. Sisanya di sini 54 cm, berarti ditambah 54 cm. Soal B, 390 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Ini yang ratusan ini milik meter. Jadi kita pindah di sini sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. Ibu tulis di sini 90 cm. Lanjut ke soal C. 365 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm.
Di sini yang ratusan ini adalah milik meter. Ibu pindahkan. Berarti 3 meter ditambah sentimeternya adalah 65. Ibu tulis di sini 65. Lanjut soal D. 909 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik centimeter. Di sini, ini yang ratusan di sini, ini adalah milik meter. Kita tulis di sini. Ditambah dengan 0,9 cm, cukup ditulis dengan 9 cm. Lanjut ke soal E. 400 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik centimeter. Karena ini ratusannya ini milik meter, Ibu pindah di sini 4 meter ditambah sentimeternya 0 anak-anak, Ibu tulis 0. Soal nomor 2 anak-anak, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Baik, ini 250 cm, ini yang ratusan ini milik meter, berarti 2 meter ditambah dengan sentimeternya 50. 2 meter lebih 50 cm. Jadi yang sesuai adalah yang pertama ini anak-anak, Ibu centang. Lanjut ke soal ketiga, kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Di sini kita amati. Kalau 120 cm ditambah 180 itu 300 cm sama dengan 3 meter, tidak sesuai. Pilihan yang kedua 2 meter ditambah 200 cm. 200 cm ini 2 meter. Ini 2 meter ditambah 2 meter 4 meter, tidak sesuai. Yang paling bawah adalah 200 cm. 200 cm ini sama dengan 2 meter anak-anak. Jadi yang sesuai jawaban yang ketiga ini. Ibu centang. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.